Om Awigana-mastu Namo Sidam, Om Sidirastu Tat Astu Astu Swaha, Om Swastiastu, Om Swastiastu. Om Anubadrah Kertawiantu Wiswatah. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Bersama saya, Ika Purbasari, dalam acara Mimbar Agama Hindu yang terselenggara berkat kerjasama antara TPRI Sulawesi Tenggara dengan Badan Penyiaran Hindu Sulawesi Tenggara. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu Trihitakarana untuk kerukunan. Nah, untuk mengorek lebih dalam terkait tema kita, di studio telah hadir dua narasumber yang sangat cantik dan juga sangat tampan tentunya. Telah hadir yang pertama, Ibu Komang Suarsini SAG MSOS. Om Swastiastu, Bu. Beliau merupakan seorang guru dan dosen di Stah Batara Guru Kendari. Nah, di samping beliau pula telah hadir Bapak Igede Budi Hartawan SOS. Om Swastiastu, Pak. Om Swastiastu, Ika. Beliau merupakan seorang entrepreneur atau pengusaha muda. Pemirsa TPRI dimanapun berada, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas mengenai Trihitakarana untuk kerukunan, di mana kita ketahui bersama bahwa kerukunan yakni kedamaian, ketentraman, baik dalam diri sendiri maupun di lingkungan. Nah, ketentraman, kerukunan, dan kedamaian ini tentunya memiliki kaitan yang erat dengan Trihitakarana. Beberapa pertanyaan nih Pak yang ingin saya ajukan kepada Bapak dan Ibu juga. Yang pertama nih Bapak, bagaimana konsep Trihitakarana untuk kerukunan itu Pak? Saya silahkan. Baik, terima kasih Ika. Umat sedharma dimanapun berada, terkait konsep daripada Trihitakarana adalah konsep keharmonisan, yang mana kerukunan ini dapat kita peroleh dengan adanya keharmonisan hubungan tentunya. Mengingat kita bangsa Indonesia yang majemuk terdiri dari beberapa agama, suku, bangsa, maka konsep Trihitakarana yaitu hubungan harmonis manusia dengan Tuhan, hubungan harmonis manusia dengan manusia, dan hubungan harmonis manusia dengan lingkungan sangat berperan aktif untuk menciptakan suatu kerukunan. Adapun sumber ajaran Trihitakarana terdapat dalam Kakawin Ramayana Sarga 3 Pupuh 1 yang berbunyi, Gunamante Sang Dasarata weruh sira ring weda bakti ring dewa tarmalupeng pitra puja masih tesireng suagotra kabeh, yang artinya sangat bijaksanalah Sang Dasarata. Beliau tahu tentang pengetahuan suci Weda, bakti kepada para dewa, dan tidak lupa memuja leluhur. Demikian pula kasih sayang terhadap semua makhluk dan keluarganya. Ini Prabu Sang Dasarata terkait Kakawin Ramayana. Beliau merupakan seorang raja yang arif dan bijaksana yang memerintah pada zaman dahulu. Beliau mengajarkan kepada masyarakat sehingga masyarakatnya hidup harmonis, rukun, damai. Beliau memuja Tuhan, selalu bersyukur, dan selalu menjaga keharmonisan dengan sesamanya dan lingkungan. Itulah ajaran beliau yang kita selalu panuti sampai saat ini. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak. Saya beralih ke Ibu Komang. Dapat memaparkan terkait konsep Trihitakarana untuk kerukunan. Ya, silakan, terima Bu. kasih Ika. Umat sedharma, para pemirsa TVRI,
ajaran Trihita Karana adalah konsep yang sangat esensial dalam kehidupan di negara kita, terutama di negara Indonesia ya, yang perlu kita ketahui, yang sama-sama kita ketahui bahwa negara Indonesia itu adalah negara yang multikultural, negara yang majemuk, yang dibandingkan dengan negara-negara di dunia, itu negara Indonesia adalah spesial. Negara Indonesia itu berbeda ya, karena memiliki banyak bahasa, banyak suku, yang meliputi 6 agama itu. Makanya ajaran Trihita Karana itu menjadi konsep dasar dalam kehidupan kita sehari-hari ini. Karena ajaran Trihita Karana ini akan menimbulkan keharmonisan, kerukunan dalam kehidupan sehari-hari. Empu Tantular dalam kitab Sutta Soma, beliau mengatakan seperti ini, Bhineka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Itu artinya berbeda-beda tetapi pada hakikatnya adalah satu. Tidak ada kebenaran yang kedua. Sebagai contoh, saya sendiri, saya adalah guru. Ketika saya pergi ke sekolah dan berpakaian seperti guru, saya dipanggil guru. Tetapi ketika saya ke kampus, saya dipanggil sebagai dosen. Nah, ketika saya pulang dari sekolah atau kampus, saya di rumah disebut sebagai ibu. Entah sebutan ibu, sebutan dosen, sebutan guru, itu hanya satu. Hakikatnya hanya saya sendiri. Itu saya anukan sebagai contoh. Kemudian konsep selanjutnya itu dalam kitab Bhagavad Gita pada bab 4 sloka 2, itu disebutkan yang artinya seperti ini. Dengan cara apapun engkau memujaku wahai manusia, maka engkau akan sampai kepadaku. Itu. Saya kira konsep dari kerukunan itu adalah sudah sangat tepat, yaitu ajaran Trihita Karana. Itu. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Bapak dan Ibu telah menjelaskan, memaparkan terkait konsep Trihita Karana untuk kerukunan. Dapat kita garis bawahi bahwa Trihita Karana merupakan salah satu pilar atau pedoman umat Hindu untuk hidup berdampingan. Baik Pak Gede, lalu apa saja hal yang penting yang termuat dalam ajaran Trihita Karana? Baik umat sedharma, hal-hal yang penting terkait ajaran Trihita Karana adalah parayangan, yaitu hubungan harmonis manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa atau Ide Sang Yang Widiwasa. Pawongan, yaitu hubungan harmonis manusia dengan sesama. Kemudian palemahan adalah hubungan harmonis manusia dengan alam semesta. Itulah beberapa hal yang penting di dalam menjalin hubungan harmonis sehingga kesejahteraan, kedamaian dapat kita peroleh. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Baik Pak, saya beralih ke Ibu Komang untuk memberikan pemaparan terkait hal penting yang termuat dalam ajaran Trihita Karana. Terima kasih Ika. Saya kira hal yang paling terpenting seperti yang dikatakan Pak Gede tadi sudah tepat sekali, bahwa hal penting dalam Trihita Karana itu adalah ada 3, yaitu yang pertama manusia dengan Tuhan, kemudian manusia dengan manusia, dan terakhir adalah manusia dengan alam lingkungan. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwa kita manusia adalah makhluk sosial. Kita tidak akan pernah bisa hidup tanpa orang lain. Kita tidak bisa hidup berdampingan kalau kita tidak ada hubungan yang harmonis. Tuh. Jadi makhluk sosial itu kita perlu pikirkan baik-baik, karena ketika kita sudah memikirkan bahwa kita ini adalah makhluk sosial, maka pasti kita akan mementingkan bagaimana caranya kita hidup rukun. Karena kita tidak akan bisa hidup rukun kalau kita tidak baik dengan sesama manusia, dengan Tuhan dan sesama ciptaannya lainnya seperti lingkungan alam itu. Jadi kita harus pikirkan baik-baik. Hal terpenting itu adalah bagaimana kita menerapkan
mengamalkan ajaran Trihita Karana itu. Bukan hanya kita memahami, bukan hanya kita mengetahui ajaran Trihita Karana itu, tetapi kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita lakukan ajaran Trihita Karana itu dalam kehidupan sehari-hari. Saya kira itu hal yang paling penting ya, yang harus kita pahami. Baik Bu, Pak terima kasih atas jawabannya. Nah, terkait hal yang penting termuat dalam Trihita Karana, kita garis bawahi bahwa ada 3 poin, yaitu perahyangan, pawongan, dan palemahan. Tetapi apabila kita berpikir dengan zaman sekarang, terkait praktek atau pemahaman dengan hubungan pawongan dan palemahan justru sangat tidak baik. Contohnya ketika manusia membuang sampah sembarangan, itu merupakan contoh hubungan dengan palemahan yang sangat tidak baik dengan mencemari lingkungan. Yang berikutnya, dampak globalisasi. Kita ketahui bersama bahwa dampak globalisasi ini menimbulkan 2 dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatifnya. Kita mengarah ke dampak negatifnya, bahwa ketika kita sibuk dengan gadget kita sendiri, kita lupa berinteraksi dengan sesama individu. Nah, Bu, apa sih yang menjadi kendala sebenarnya dalam kita dalam pemahaman dan implementasi terkait ajaran Trihita Karana itu? Ya, terima kasih Ika. Saya rasa kita sudah sama-sama ketahui dan mungkin ada yang pernah kita merasakan ya, bahwa kendala-kendala yang kita hadapi ketika kita ingin mengimplementasikan ajaran Trihita Karana itu, yang pertama, kurangnya kita yakin dengan ajaran Tuhan. Karena kurangnya pemahaman kita akan ajaran Trihita Karana ini, kurangnya kita melakukan bakti kepada Tuhan. Jadi ketika kita kurang berbakti kepada Tuhan, maka ajaran-ajaran yang suci pun kita pasti tidak akan bisa implementasikan. Tuh. Kemudian yang selanjutnya itu karena ego. Ya, karena egonya kita menganggap bahwa saya ya saya, Anda adalah lain dari saya. Itu ego, itulah salah satu ego manusia ya yang menghambat terrealisasinya ajaran Trihita Karana. Yang paling penting adalah kita selalu berbakti kepada Tuhan. Karena kalau kita sudah berbakti kepada Tuhan, kita ingat akan ajaran-ajaran Tuhan, maka kita pasti akan bisa menjalankan ajaran-ajaran Tuhan itu. Jadi saya rasa kendalanya itu ya kita kurang mengimplementasikan ajaran dari Trihita Karana itu. Mungkin banyak yang sudah memahami, banyak yang sudah mengerti ajaran itu, tetapi tidak melakukan ajaran itu dalam kehidupan sehari-hari. Saya pikir itu yang menjadi kendala ya Ika ya, yang di kehidupan kita ya, mungkin tidak semuanya sih. Pasti ada juga yang beberapa sudah melakukan itu, tapi kalau tidak ada keharmonisan, misalnya si A ini misalnya melakukan tapi si B ini nggak melakukan, ya pasti tidak akan ada hubungan yang harmonis ya. Tetapi kalau kita sudah sama-sama melakukannya, sudah si A dan si B misalnya sudah bisa sama-sama melakukannya, ya Ibu rasa kendalanya itu tidak akan ada gitu. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Saya beralih ke Pak Gede. Apa sih kendala dalam pemahaman dan implementasi terkait ajaran Trihita Karana itu Pak? Silakan. Terima kasih Kak. Benar sekali yang dikatakan oleh Ibu Komang terkait tentang banyaknya kendala dalam pengimplementasian ajaran Trihita Karana. Karena saat ini kita sadari bahwa arus globalisasi teknologi yang kian marak, sehingga umat dalam kesempatan untuk membaca literasi tentang terkait ajaran agama Hindu sangat kurang. Kemudian yang sudah mengetahui tentang ajaran tersebut juga dalam pengimplementasian juga kurang. Di samping itu juga pengaruh ego, sehingga masyarakat banyak mengalami disharmoni, dampak daripada teknologi, dampak daripada ego, dan kurangnya membaca. Mungkin itu Ika. Baik Pak, terima kasih.
poin besar dari kendala terkait pemahaman dan implementasi atau praktik mengenai ajaran Trihita Karana, yaitu tentang kesadaran diri dan ego yang menguasai diri individu itu. Nah Pak, bagaimana sih wujud Trihita Karana dalam kehidupan sehari-hari untuk umat Hindu dalam mewujudkan kerukunan itu Pak? Baik, terima kasih. Umat sedharma dimanapun berada, wujud dari implementasi ajaran agama Hindu yaitu hubungan harmonis manusia dengan ide Sang Hyang Widi yang biasa disebut parayangan, yaitu dilakukan dengan selalu bersyukur kepada Tuhan melalui selalu bersembahyang, tapa, berata, semedi. Jadi hal-hal itu dan selalu merayakan hari-hari suci agama sebagai bentuk rasa syukur bahwa Tuhan telah menciptakan alam beserta isinya termasuk kita, sehingga kita bisa hidup di dunia ini dengan kebutuhan yang telah disiapkan. Kemudian pawongan, yaitu hubungan harmonis antara manusia dengan manusia, dapat kita wujudkan dengan sikap saling menghormati, mengaplikasikan ajaran Tatuam Asi, ajaran Karmapala, dan kita semua memahami bahwa adanya perbedaan, maka dari itu kita harus selalu menghargai perbedaan tersebut sehingga terjalin keharmonisan. Kemudian yang ketiga yaitu palemahan, hubungan harmonis manusia dengan alam sekitarnya. Dapat kita implementasikan yaitu dalam yajna, buta yajna. Kemudian membersihkan alam sekitar yang mana kita hidup agar selalu menjaga, karena dengan memperhatikan alam lingkungan kita bisa hidup harmonis. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Baik Pak, terima kasih. Saya beralih ke Ibu Komang. Apa sih wujud dari ajaran Trihita Karana dalam kehidupan umat Hindu sehari-hari? Ya, terima kasih Kak. Umat sedharma, pemirsa TVRI yang berbahagia. Seperti yang dikatakan Pak Gede itu, saya rasa sudah benar sekali ya. Bagaimana sih wujud Trihita Karana itu dalam kehidupan sehari-hari? Nah, yang pertama seperti kita ketahui kan Trihita Karana itu ada 3, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, serta manusia dengan alam lingkungannya. Bagaimana sih cara mewujudkannya? Gitu. Mungkin banyak orang sudah memahami hal ini ya. Jadi saya akan menjelaskan kembali mungkin bagaimana sih wujud kita menjalankan ajaran Trihita Karana. Yang pertama yaitu hubungan manusia dengan Tuhan. Jadi yang pertama itu yang paling terpenting adalah kita selalu melakukan sembahyang. Karena kita sembahyang itu kepada siapa? Pasti kepada Tuhan, ya. Jadi itu salah satu wujud yang paling terpenting, yaitu kita melakukan kegiatan sembahyang, ya. Kita melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan Tuhan itu. Karena kalau kita melakukan sembahyang, maka kita ingat akan sifat-sifat Tuhan. Sifat-sifat Tuhan itu kan identik dengan kebaikan, dengan kemurnian gitu. Sifat-sifat Tuhan itu pasti identik dengan kebenaran itu. Tidak ada sifat Tuhan yang tidak benar. Gitu. Nah, kalau kita sering melakukan sembahyang, sering melakukan tapa, melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, ya itulah wujud. Berarti kita sudah mewujudkan ajaran Trihita Karana bagian parahyangan itu. Karena kalau kita sudah melakukan sembahyang dengan baik, maka Tuhan itu akan selalu memberkahi kita itu. Kemudian yang kedua itu wujud manusia dengan manusia. Seperti kita ketahui bahwa kita ini adalah makhluk sosial. Seperti yang saya sudah katakan tadi, bahwa kita tidak bisa hidup tanpa orang lain. Nah, bagaimana cara mewujudkan itu supaya terjadi kerukunan itu? Karena kita dengan orang lain ya harus terjadi kerukunan. Kalau tidak
ada kerukunan, tidak akan ada kebahagiaan. Tidak ada keharmonisan, kita tidak akan hidup tenang. Bagaimana caranya? Ya kita harus menghormati sesamanya kita harus menghargai sesama kita, sesama manusia, ya saling mengerti apa yang kita rasakan, apa yang kita rasakan kita pikir bahwa orang lain juga merasakannya. Itu yang paling terpenting ya. Jadi kita saling menghormati dengan sesama manusia, saling menghargai, saling merasakan, maka kita pasti akan merasakan bagaimana kebahagiaan yang diciptakan oleh kerukunan itu. Kemudian yang terakhir itu hubungan manusia dengan alam, lingkungan ya. Seperti dengan yang Pak Gede katakan tadi sudah benar sekali, bahwa kita harus menjaga alam lingkungan ini karena alam lingkungan juga adalah ciptaan Tuhan. Kita harus menjaga ciptaan Tuhan. Kita juga tidak bisa hidup tanpa alam lingkungan. Kita menjadi besar ini karena lingkungan, karena alam. Alamlah yang membuat kita bisa makan, alam yang membuat kita merasakan oksigen. Itu kalau kita tidak harmoni dengan alam, ya pasti akan berimplementasi juga dengan kita. Kita tidak akan hidup sehat, kita tidak akan bisa tumbuh dengan baik, kita tidak akan memiliki pikiran yang baik karena makanan kita kurang bagus. Itu jadi sangat bagus kalau kita menjaga alam lingkungan itu. Kalau kita tidak bisa menjaga alam lingkungan, berarti kita tidak melaksanakan ajaran Trihita Karana itu. Baik Bu, terima kasih. Mengenai wujud dari ajaran Trihita Karana dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama prahyangan, yaitu dengan bakti kita dengan tulus ikhlas. Selanjutnya pawongan, yakni saling menerapkan ajaran asah asih asuh. Yang terakhir palemahan, yakni dengan menjaga lingkungan sekitar. Baik, Bapak Ibu, sangat menarik pembahasan kita kali ini. Namun perbincangan akan kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut. Kembali lagi bersama saya Ika Purbasari dalam acara Mimbar Agama Hindu. Pemirsa TPRI dimanapun berada, terima kasih masih membersamai kami dengan tema Trihita Karana untuk kerukunan. Terima kasih kepada dua narasumber telah menghadiri. Nah Pak, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Bapak Gede, apa sih penyebab atau apa dampak yang kita akan hadapi apabila kita tidak melaksanakan atau mengimplementasikan ajaran Trihita Karana ini? Baik, terima kasih Ika. Umat sedharma dimanapun berada. Konsep ajaran Trihita Karana merupakan konsep keharmonisan untuk kerukunan. Nah, terkait pertanyaannya Ika, apa dampak-dampak apabila kita tidak mengimplementasikan ajaran tersebut? Tentu dampaknya adalah kita akan terjadi kesenjangan, disharmoni dalam kehidupan ini. Ya contohnya seperti saya sebagai elektronik ya. Dalam hubungan antara manusia dengan Tuhan, artinya kita tidak menjalin hubungan harmonis dengan Tuhan, dengan sesama, dengan lingkungan, akan berdampak buruk tentunya dengan apa yang saya laksanakan sebagai swadharma saya dari kegiatan usaha yang saya miliki, sehingga nantinya akan berdampak tentang kurangnya kebahagiaan yang dapat kita alami, baik adanya kekecewaan dari para customer, begitu juga kepada saya sendiri. Mungkin itu Ika. Baik Mungkin, Pak, terima kasih. Saya beralih ke Bu Komang tentang apa yang
kita alami atau dampak yang dapat kita rasakan apabila kita tidak melaksanakan Trihita Karana ini? Ya, terima kasih Ika. Umat Sedharma yang berbahagia, pemirsa Bali TV, pemirsa Kendari TV. Dampaknya ya, ketika kita tidak melaksanakan ajaran Trihita Karana itu, seperti yang dikatakan Pak Gede tadi sudah benar sekali Ika. Pak Gede kalau tidak melaksanakan ajaran Trihita Karana Trihita Karana yang pertama misalnya, Pak Gede tidak melaksanakan ajaran parahyangan, hubungannya dengan Tuhan. Kita sama-sama percaya bahwa apapun yang kita hadapi, apapun yang kita rasakan, apapun yang kita alami itu adalah berkat tangan Tuhan. Kalau Pak Gede tidak berhubungan baik dengan Tuhan, usaha Pak Gede tidak akan berjalan dengan lancar. Kita sama-sama ketahui itu kan, gitu. Saya dan mungkin semua pemirsa pasti sudah menyadari itu. Kalau Pak Gede tidak menjalankan ajaran parahyangan dalam Trihita Karana ini ya tidak akan bisa berjalan dengan baik. Nah, itu hubungan dengan Tuhan. Tetapi apabila Pak Gede juga tidak melaksanakan ajaran Trihita Karana bagian pawongan manusia dengan manusia, Pak Gede tidak akan bisa menjalankan usahanya tanpa orang lain, kan gitu. Kalau tidak ada orang lain, tidak akan ada usahanya Pak Gede, kan gitu. Jadi kalau Pak Gede tidak bisa menjalin hubungan yang harmonis dengan sesama pelanggan, itu sama yang pelanggannya ya pasti manusia kan. Jadi kalau Pak Gede tidak bisa menjalankan hubungan yang harmonis dengan pelanggannya, ya tidak akan ada pelanggannya Pak Gede. Sama juga dengan hubungannya manusia dengan alam. Apabila dalam lingkungan tempat usahanya Pak Gede itu tidak bagus, orang tidak akan tertarik ke sana. Sama juga dengan ibu. Misalnya ibu sebagai pengajar pendidik ya, gitu. Tidak akan ibu mendapatkan kesehatan kalau tidak kita sembahyang ya. Kalau kita tidak harmoni dengan Tuhan, tidak akan kita diberikan kesehatan untuk bisa menjalankan swadharma sebagai pendidik. Itu sama juga apabila ibu berinteraksi dengan siswa, ya harus sesuai. Jadi harus harmonis, harus bisa menjaga perasaan siswa, bisa menjaga perasaan mahasiswa, bisa menempatkan diri di mana kita sebagai dosen, di mana kita sebagai ibu, di mana kita sebagai pedagang misalnya kalau kita sebagai pedagang itu. Jadi ibu rasa itu kalau kendala ataupun kita tidak melakukan ajaran Trihita Karana itu kayaknya tidak akan terjadi kerukunan, tidak akan terjadi keharmonisan dan akan berdampak pada tidak akan kita merasakan kebahagiaan dan ketenangan. Itu yang paling penting. Jadi kalau kita tidak melaksanakan ajaran Trihita Karana, maka kebahagiaan itu tidak akan terjadi. Tuh. Baik. Saya rasa ketika kita tidak melaksanakan ajaran Trihita Karana, yang merasakan adalah kita sendiri. Kita yang merasakan ruginya dan kita juga merasakan dampak negatifnya. Jadi marilah kita sebagai umat Hindu untuk melaksanakan dan mengimplementasikan ajaran Trihita Karana. Nah Pak, apa sih harapan Bapak kepada umat Hindu dalam membangun kerukunan terkait ajaran Trihita Karana itu? Baik, terima kasih Ika. Umat Sedharma, pemirsa TVRI, harapan kami adalah masyarakat agar memahami dan mempelajari tentang ajaran Trihita Karana secara komprehensif ya, secara menyeluruh, sehingga nantinya dapat memahami secara detail dalam ajaran tersebut dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga apa yang menjadi konsep yaitu keharmonisan yang kita harapkan untuk menciptakan kerukunan dan tujuan hidup sebagai umat Hindu yaitu Moksatam Jagat Hita Yacaiti Dharma dapat kita peroleh. Nah mungkin itu Ika. Baik Pak, terima kasih. Saya beralih ke Ibu Komang. Harapan apa yang Ibu Komang ingin sampaikan kepada umat Hindu dalam membangun kerukunan melalui ajaran Trihita Karana, Ibu? Ya, terima kasih Kak.
umat sedharma yang berbahagia. Topik kita kali ini saya bisa garis bawahi tentang Trihita Karana, di mana Trihita Karana itu akan menimbulkan kebahagiaan, akan menimbulkan kerukunan, akan menimbulkan keharmonisan apabila kita jalankan ajaran itu dengan baik. Karena dengan menjalankan ajaran Trihita Karana, maka kerukunan itu akan tercipta. Dengan menjalankan ajaran Trihita Karana, maka keharmonisan itu akan terbina. Dan secara otomatis pasti kita akan merasakan kebahagiaan. Baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin, ya. Tuh. Nah, ajaran Trihita Karana ini saya harapkan agar bisa menjadikan ajaran yang bisa menciptakan kerukunan, seperti juga dalam Kementerian Agama sekarang jangan dalam ini ya moderasi ya. Jadi bagaimana caranya kita menerapkan moderasi beragama itu dengan cara mengamalkan ajaran Trihita Karana ini. Jadi harapan saya ajaran Trihita Karana ini adalah salah satu ajaran yang bisa yang bisa mengajarkan kita bahwa kita akan mencapai kerukunan, kita akan mencapai keharmonisan, baik secara skala maupun niskala atau secara lahir maupun batin. Jadi jadi harapan saya marilah kita jalankan ajaran Trihita Karana ini dengan tulus, ya. Apabila kita menjalankan ajaran Trihita Karana dengan tidak tulus, maka tidak akan terjadi kebahagiaan, ya. Karena ajaran Trihita Karana ini sudah sesuai dengan tujuan agama Hindu, yaitu Moksartam Jagadita Yacaiti Dharma, yang seperti yang dikatakan Pak Gede tadi itu, dan sesuai dengan juga dari ajaran dalam Kementerian Agama saat ini itu tentang moderasi beragama. Jadi harus dilaksanakan dengan baik. Itu harapannya. Terima kasih. Pemirsa TPRI dimanapun berada, kita bisa melihat dan mendengar bahwa harapan dari kedua narasumber kita ini sangat mulia, yaitu untuk memajukan umat Hindu dan lebih memahami terkait pengimplementasian Trihita Karana agar kita sesama umat Hindu tentunya memiliki rasa saling menghormati dan menghargai. Pemirsa TPRI dimanapun berada, cukup semakin panas semakin menarik pembahasan kita kali ini, namun pembahasan akan kita lanjutkan setelah jeda pariwara berikut. Pemirsa TPRI dimanapun berada, terima kasih masih membersamai kami dalam acara Mimbar Agama Hindu. Nah Pak, bagaimana penerapan ajaran Trihita Karana di Sulawesi Tenggara, terkhususnya nih di Kota Kendari Pak? Baik, terima kasih. Umat sedharma, pemirsa TPRI, benar sekali Ika, terkait ajaran Trihita Karana, yaitu Parahyangan. Kami di Kota Kendari telah ada pura yang dibangun oleh tokoh kami, yaitu Pura Jagatnata. Disinilah bentuk aplikasi dari ajaran hubungan harmonis manusia dengan Tuhan. Di sini kita sama-sama melakukan puja bakti, melakukan persembahyangan bersama, sehingga terjalin hubungan harmonis kita manusia dengan Tuhan. Kemudian Palemahan. Kami di Kota Kendari telah berdiri banjar yang terdiri beberapa tempekan dalam hubungan sosial, dalam pelaksanaan pewibahan, yaitu pernikahan, kemudian 3 bulanan. Kami telah berdiri banjar Kota Kendari, yaitu Banjar Sindumerte Kota Kendari. Nah, terkait yang ketiga, yaitu Palemahan. Kami di Kota Kendari telah melaksanakan beberapa upacara yajna, mecaru, kemudian
bersih-bersih di tempat ibadah, dan pula menanam bunga, pohon agar terjadi harmonisasi, keharmonisan dalam lingkungan kami tentunya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, Ika. Baik Pak. Ibu Komang, bagaimana penerapan ajaran Trihita Karana ini di Sulawesi Tenggara, terkhususnya di Kota Kendari, Ibu? Ya, terima kasih Ika. Umat sedharma yang berbahagia, mungkin Bapak Gede tadi menjelaskan tentang memaparkan bagaimana sih ajaran Trihita Karana ini di Kota Kendari. Karena Pak Gede kan tinggal di Kota Kendari ya, dan kebetulan saya juga tinggal di Kabupaten Konawe Selatan. Terutama sama-sama kita ketahui bahwa di seluruh Sulawesi Tenggara umumnya ya, dan khususnya di kabupaten-kabupaten itu sudah banyak didirikan pura. Itulah wujud salah satu ajaran Trihita Karana, yaitu bagian parahyangan. Itu wujud bahwa banyak sekali ada pura-pura dibangun di setiap ada wilayah pemukiman yang ada beragama Hindu. Itu wujud Trihita Karana, hubungan manusia dengan Tuhan, bahwa umat Hindu itu melaksanakan ajaran Tuhan, yaitu dengan cara membangun tempat sembahyang, dengan membangun pura. Jadi kita ketahui bahwa pura itu kan tempatnya untuk sembahyang, berarti kita sudah menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Kemudian hubungan manusia dengan manusia. Saya kira di Kota Kendari, khususnya di Kendari ini ya, sering sekali Banjar di sini itu ikut dalam lomba-lomba apa, dalam pawai itu wujud bahwa kita saling menghargai ya, antar sesama umat lain, antar sesama manusia, bahwa kita sudah diikutkan dalam kegiatan itu, berarti kita sudah dihargai. Berarti antara kita dengan teman kita yang lain itu sudah saling menghargai. Itu wujud kerukunan kita antar manusia dengan manusia itu. Kemudian yang ketiga, yang terakhir itu bagaimana sih wujudnya di Kota Kendari dengan manusia dengan alam. Ya, kita sudah ketahui, dilihat saja di lingkungan pura kita di Kota Kendari itu sudah bersih karena sudah dijaga lingkungannya dengan baik. Kemudian dimanapun ada pura di situ, saya rasa sudah dijaga juga dengan baik, karena kalau kita tidak jaga dengan baik, ya itu bukan lagi tempat suci namanya ya, kalau tidak jaga dengan baik. Itu saya rasa itu aja. Dari perbincangan kali ini dapat saya simpulkan bahwa kerukunan dan harmoni merupakan dambaan setiap insan manusia. Tetapi keharmonisan dan kerukunan itu tidak serta-merta kita dapatkan begitu saja, tetapi melalui usaha dan menciptakannya sendiri, bukan mencarinya. Ajaran Weda mengajarkan banyak tentang terwujudnya ajaran Trihita Karana ini. Kita ketahui bersama bahwa tujuan umat Hindu yang tertulis dalam kitab suci Weda, yaitu Moksatam Jagat Hita Yacaiti Dharma. Ajaran kerukunan dan harmoni dalam hal ini dapat terwujudkan melalui salah satunya dapat terwujudkan melalui ajaran Trihita Karana, yakni terdiri dari parahyangan, pawongan, dan palemahan. Pemirsa TVRI dimanapun berada, 60 menit sudah kami menemani Anda. Semoga apa yang telah kami perbincangkan, apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya sampaikan banyak-banyak terima kasih kepada dua narasumber yang sangat luar biasa karena telah menyampaikan banyak informasi, banyak ilmu kepada kita semua. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kekeliruan atau kesalahpemahaman dari kita, mohon dimaafkan. Saya Ika Purbasari, pamit undur diri. Saya akhiri dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.